Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Lutfia Tunisa dengan NIM 220291 dari kelas era 8 Manajemen semester 4. Dengan pembuatannya video ini untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait mata kuliah perilaku organisasi, yaitu yang pertama ada konsep dasar perilaku organisasi, yang kedua teori perilaku dan model perilaku organisasi, yang ketiga ada perilaku individu dan perilaku kelompok yang berpengaruh terhadap organisasi, yang keempat ada teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi. Yang kelima ada nilai sikap dan kepuasan kerja, dan yang terakhir yang keenam yaitu membangun kerja tim yang efektif. Mari kita simak penjelasan yang pertama yaitu konsep dasar perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang cara individu, kelompok, dan struktur organisasi berinteraksi dalam suatu lingkungan kerja. Disiplin ini merangkum berbagai aspek yang melibatkan manusia dalam konteks organisasional termasuk motivasi, kepemimpinan, komunikasi, pengambilan keputusan, dan budaya organisasi. Melalui pemahaman perilaku organisasi, kita dapat menggali pengetahuan tentang dinamika hubungan antara individu di tempat kerja sehingga organisasi dapat mengoptimalkan sumber daya manusianya untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya itu, dalam suatu organisasi, perilaku individu seperti motivasi, kepuasan kerja, dan komunikasi antar karyawan mempengaruhi kinerja organisasi. Dengan memahami perilaku organisasi, organisasi dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan, sehingga meningkatkan kinerja organisasi. Yang kedua, itu teori perilaku dan model perilaku organisasi. Perilaku organisasi merujuk pada tindakan, keputusan, dan interaksi antara individu dan kelompok di dalam sebuah organisasi. Perilaku organisasi memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Karena itu penting bagi pemimpin dan manajer untuk memahami faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi termasuk budaya organisasi, kepemimpinan, motivasi, dan struktur organisasi. Contohnya, itu ada teori Maslow, mengatakan bahwa motivasi individu dapat ditingkatkan dengan memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan tinggi. Dalam organisasi, teori ini dapat diterapkan dengan memberikan kesempatan untuk berkontribusi dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga ada perilaku individu dan perilaku kelompok yang berpengaruh terhadap organisasi. Nah, apa sih itu? Perilaku individu dalam organisasi meliputi studi tentang kepribadian individu, pembelajaran sikap, motivasi, dan kepuasan kerja. Perilaku antar individu meliputi komunikasi antar karyawan dan memahami kualitas kepemimpinan, dinamika, kelompok, konflik, kekuasaan, dan politik. Perilaku kelompok meliputi terbentuknya organisasi, struktur organisasi, dan efektivitas organisasi, serta upaya kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ada contohnya. Contohnya itu dalam satu tim, perilaku individu seperti komunikasi efektif dan kerjasama mempengaruhi kinerja tim. Dengan memahami perilaku individu dan kelompok, tim dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama, sehingga meningkatkan kinerja tim. Nah, itu contohnya. Yang keempat ada teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi. Motivasi adalah faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Motivasi dapat ditingkatkan dengan budaya organisasi yang kuat dan positif.
kepemimpinan yang efektif, dan struktur organisasi yang efektif, motivasi dapat ditingkatkan dengan memberikan kepuasan kerja yang memuaskan dan memberikan kesempatan untuk berkontribusi. Contohnya, dalam suatu organisasi, teori motivasi dapat diterapkan dengan memberikan penghargaan dan kesempatan untuk berkontribusi pada karyawan yang berprestasi. Dengan demikian, karyawan akan lebih motivasi untuk bekerja dan meningkatkan kinerja organisasi. Yang kelima ada nilai sikap dan kepuasan kerja. Kepuasan kerja dan nilai sikap sangat penting dalam perilaku organisasi. Kepuasan kerja mempengaruhi kinerja individu dan organisasi. Nilai sikap seperti kejujuran, disiplin, dan kerja keras diperlukan dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, dalam suatu organisasi, nilai sikap seperti kejujuran dan disiplin mempengaruhi kinerja individu dan organisasi. Dengan memahami nilai sikap, organisasi dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan kejujuran dan disiplin karyawan, sehingga meningkatkan kinerja organisasi. Yang keenam ada membangun kerja tim yang efektif. Membangun kerja tim yang efektif dapat dilakukan dengan memanfaatkan karyawan sendiri untuk berinovasi dan mengembangkan soft skill seperti komunikasi, bernegosiasi, dan memotivasi. Implementasi soft skill dapat mendapatkan penekanan yang lebih tinggi dalam proses pendidikan dan pelatihan organisasi. Contohnya, dalam suatu kerja tim yang efektif dapat diterapkan dengan memanfaatkan karyawan untuk berinovasi dan mengembangkan soft skill seperti komunikasi dan bernegosiasi. Dengan demikian, tim dapat meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan bersama. Nah, mengapa sih mempelajari topik-topik yang sudah dijelaskan tadi semua sangat penting? Mempelajari konsep dasar perilaku organisasi, teori perilaku dan model perilaku organisasi, perilaku individu dan perilaku kelompok yang berpengaruh terhadap organisasi, teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi, nilai sikap dan kepuasan kerja, serta membangun kerja tim yang efektif sangat penting, karena memungkinkan kita untuk memahami bagaimana perilaku manusia dalam organisasi mempengaruhi kinerja organisasi. Berikut ada beberapa alasan mengapa sih mempelajari topik-topik ini sangat penting. Yang pertama, meningkatkan efektivitas organisasi dengan memahami perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Pimpinan dapat menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang sesuai dengan keahlian dan kepribadian mereka, serta menggerakkan dan mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada meningkatkan motivasi. Mempelajari perilaku organisasi membantu pimpinan menentukan motivasi yang tepat bagi bawahannya agar semangat kerja meningkat. Yang ketiga ada meningkatkan integrasi. Dan memahami perilaku manusia dalam organisasi, pimpinan dapat mengintegrasikan bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugas mencapai tujuan organisasi. Yang keempat ada meningkatkan pengendalian. Mempelajari perilaku organisasi membantu pimpinan pengendalian perilaku manusia dalam organisasi, sehingga tujuan organisasi dan tujuan individu dapat dicapai. Yang kelima ada meningkatkan prediksi. Mempelajari perilaku organisasi memungkinkan para manajer untuk memprediksi masa depan organisasi dengan menggunakan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Yang keenam ada meningkatkan pengembangan. Mempelajari perilaku organisasi membantu organisasi untuk mengembangkan konseptualisasi kehidupan organisasi yang lebih baik, serta merevitalisasi teori organisasi. Yang ketujuh ada meningkatkan penggunaan disiplin ilmu. Mempelajari perilaku organisasi memungkinkan pengguna disiplin ilmu yang terkait, seperti psikologi, sosiologi, ekonomi, dan teknik, untuk memahami perilaku manusia dalam organisasi. Dan yang terakhir, yang ke-8, meningkatkan pengembangan SDM. Mempelajari perilaku organisasi memungkinkan organisasi untuk mengembangkan sumber daya manusia yang lebih baik, sehingga organisasi dapat berjalan secara efektif.
Nah, dengan mempelajari konsep dasar perilaku organisasi, teori perilaku, dan model perilaku organisasi, perilaku individu dan perilaku kelompok yang berpengaruh terhadap organisasi, teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi, nilai sikap dan kepuasan kerja, serta membangun kerja tim yang efektif, organisasi dapat meningkatkan efektivitas, motivasi, integrasi, pengendalian, prediksi, pengembangan, penggunaan disiplin ilmu, dan pengembangan sumber daya manusia sehingga organisasi dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, itu penjelasannya. Semoga video penjelasan materi yang tadi dijelaskan ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.